Bismillahirrahmanirrahim. Contoh pula, kita kalau makan tidak boleh pakai tangan kiri. Karena kalau syaitan itu makannya pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kanan. Kalau makan pakai tangan kanan, lagi tersedak minum, tangan kanan kotor, jangan berdalil tangannya kotor, akhirnya minum pakai tangan kiri. Tidak boleh. Tetap lazim pakai tangan kanan. Kotor tidak kotor, pakai tangan kanan. Nah, ini diajarkan. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kul bishimal. Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri. Kemudian kalau makan sambil berbicara, bukan makan sambil diam, seperti yang diajarkan kakek moyang kita. Tidak ilok katanya. Tidak, kalau makan sambil berbicara nanti kualat katanya. Nah, makan sambil berbicara. Nabi SAW tatkala tanya kepada salah satu istrinya, hal indaki al-khal, apakah kamu punya cuka? Rasulullah kalau makan sama cuka, ya, karena cuka ini sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah itu suka cuka. Tapi cukanya bukan cuka dapur seperti kita sekarang, asam askorbit dan lain sebagainya, bahan-bahan kimia. Tapi cukanya seperti cuka buah-buahan apel atau cuka kelapa dan lain sebagainya, karena memberikan manfaat. Dan Rasulullah tanya kepada istrinya, ini menunjukkan Rasulullah kalau makan sambil berbicara, tidak diam saja. Menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengajarkan kalau makan diam, tidak boleh berbicara. Tebu dan manfaatnya. Tebu sekian manfaat untuk ibu hamil. Di antara kandungan tebu, ya, manfaatnya untuk apa? Mengatasi mual pada ibu hamil. Untuk apa? Kebutuhan Fe, besi bagi ibu hamil, ya. Nah, dan dia juga bagus kalori untuk ibu hamil tanpa menimbulkan efek obesitas, kegemukan. Karena kalori dalam tebu lebih mudah sekali untuk dicerna, bahkan tidak membahayakan untuk kasus apa? Kencing manis. Bahkan sebagainya menjadikan tebu itu obat kencing manis dengan syarat tanpa ditambahi gula ataupun es, ya. Wa yazidu fi safra wal balgham. Pisang ini akan menambah apa? Safra wal balgham. Apa itu safra wal balgham? Di antaranya apa? HCl dan pepsin. HCl dan pepsin. Nah, kenapa? Jadi kalau orang sakit mah, konsumsi ini bisa tambah produksi apa? HCl sama pepsinnya. Produksinya akan semakin bertambah untuk HCl sama pepsinnya. Maka penawarannya pakai apa? Batang pisang, akar pisang, penawarnya. Yang sifatnya apa? Dingin. Bagaimana caranya? Cukup Anda jus, dibikin jus, ya, di jus kemudian disaring, dibersihkan, ya, sampai betul-betul bersih, kemudian di jus dan disaring. 6. Belum ada yang jual jus sari gedebok. Selama ini sari tebu, sari gedebok belum bisa dipopulerkan tuh. Kadang ada wanita yang tidak mau nyusuin anaknya. Apa alasannya? Khawatir payudaranya kendor, permisi. Ya, Allah sudah menjadikan si bayi punya hak untuk mengisep puting susu ibunya. Tapi ibunya melarang dirinya, menjauhkan dirinya dari si bayi. Sehingga dia pakai susu kaleng. Allah berikan dia pelajaran setimpal. Rata-rata orang yang tidak mau nyusuin bayinya, Allah berikan mereka dengan cobaan kanker payudara. Kenapa? Karena payudara itu ada kelenjar untuk merangsang keluarnya air susu, ternyata dia nggak mau dikeluarkan. Sehingga apa? Akan terjadi stagnasi peredaran darah. Stagnasi juga air susu tidak keluar. Subhanallah. Itu sudah fitrah dari Allah. Hikmahnya teknik ketika awal bayi baru lahir, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah agar yang masuk pertama kali di dalam perutnya adalah yang manis. Dan kurma adalah buah yang paling manis, pilihan Rasulullah. Ya. Kemudian apa hikmahnya? Dari disiplin ilmu yang lain. Ternyata makanan yang manis adalah paling cocok bagi liver dan limpa ketika perut kosong. Dan bayi baru lahir perutnya kosong.